Wacana untuk memindahkan ibu kota negara pertama kali muncul di era pemerintahan Soekarno dengan Palangkaraya sebagai lokasi yang dipilih. Namun hal tersebut batal lantaran adanya perhelatan Asian Games pada 1962 dan menyebabkan wacana pemindahan ibu kota terbengkalai. Lalu di era Soeharto muncul wacana untuk pemindahan ibu kota negara ke Jawa Barat di Jonggol. Namun batal karena adanya pergolakan di tahun 1997. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara dilatar belakangi oleh beberapa hal, salah satunya kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Pada dasarnya adalah pembangunan IKN itu sendiri ya sebenarnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengurangi beban kerja dari ibu kota negara yang saat ini yaitu di Jakarta. Seperti yang teman-teman tahu ya bahwasanya Jakarta tuh memiliki banyak sekali perannya ya sebagai ibu kota negara, ibu kota untuk pemerintahan dan juga ibu kota untuk ekonomi dan juga komersial. Belum lagi ditambah dengan statusnya dia sebagai provinsi sendiri yang punya pemerintahan sendiri juga. Jadi sangat-sangat beban sekali bagi sebuah kota kecil ya di Jakarta itu ya untuk bisa menjadi sebuah ibu kota yang mumpuni gitu. Sehingga pemerintah akhirnya melakukan sebuah kebijakan baru yaitu menetapkan IKN yang seperti teman-teman ketahui bahwa saya telah disusun ya undang-undangnya nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Dengan latar belakang tersebut, Pak Jokowi memilih Kalimantan Timur tepatnya di PPU sebagai lokasi baru ibu kota negara yang memiliki banyak keunggulan. Pulau Kalimantan ini dinilai memiliki lahan yang sangat luas dan juga lokasinya yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Nah, lokasi yang ada di tengah-tengah ini membuat transportasi baik dari segi udara ataupun dari segi laut ini menjadi lebih mudah karena ada di tengah-tengah sehingga potensi ekonominya juga akan besar. Selain itu kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa tadi, Pulau Kalimantan ini juga relatif aman dari bencana alam. Sejak pemerintahan pemindahan ibu kota negara muncul, terdapat banyak penolakan di antara masyarakat, terutama dampaknya terhadap lingkungan yang menjadi lokasi ibu kota negara. Kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru sejatinya telah menemukan 4 masalah utama. Pertama, masalah keterbatasan suplai air baku atau air bersih. Kedua, wilayah ibu kota Nusantara dan sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orangutan, bekantan, beruang madu, pesut, juga dugong. Ketiga, masih ditemukan sekurangnya 109 lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Keempat, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint atau jejak ekologi yang tinggi di Kalimantan sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis. Ada kekhawatiran nggak sih Pak ketika misalkan Muara Jawa menjadi salah satu bagian dari IKN Pak? Jelas, kalau wawancara di warung kopi itu dari mulut ke mulut, jelas kami merasa khawatir. Ketidakmampuan SDM kami yang lemah dan lebih rendah daripada di pulau lain, itu yang mengakibatkan kami itu tidak percaya diri
Kami mungkin enaknya 20 tahun aja, kemudian anak cucu kami nanti sudah kalah persaingan. Kami sempat mewawancarai salah satu perwakilan dari anggota Wahana Lingkungan Hidup, yaitu Mas Khairil Anwar. Kondisi lingkungannya juga sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik, melainkan dalam kondisi yang kritis. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana kebutuhan air minum saja, air baku saja di sana harus beli. Karena kondisi tanah yang udah kering, tampungan akuifernya yang sudah sangat dalam ketika ingin kita mendapatkan air. Di Desa Pemaluan, yang jaraknya 9 km dari Istana Presiden, pasokan air bersih mutlak hanya mengandalkan air hujan. Saat musim kemarau, warga harus membeli air dengan harga relatif mahal. Ya kalau air di sini kalau lagi hujan sebulan nggak ada sudah beli air kita. Sesusah kayak gimana sih Bu untuk dapat air di sini Bu? Ya air bersih itu susah di sini. Kita harus beli dari luar. Dari luar. Kalau gali sumur pun nggak ada? Nggak dapat. Berapa kali pengeboran nggak dapat airnya. Pengeluaran air berarti berapa Ibu biasanya Bu? Setandon begini 60.000. Paling lama 2 hari kita pakai. Berarti sebulan untuk air habis berapa pengeluaran? Sampai 600-an, 800-an sebulan untuk air aja itu. Itu air untuk konsumsi diminum atau di mandi? Itu untuk mandi, nyuci aja. Ya kalau untuk air bersih beda lagi harganya. Harganya beda lagi? Iya beda lagi. Berapa itu? Dia sekitar 80-90-an. Kemana Bu misalkan kalau beli air? Kalau beli airnya di bagian wilayah bawah. Berapa kilo dari sini beli air? Sekitar 8 kilo sampai 9 kilo. Itu apa? Bawanya pakai apa? Pakai ini. Harus pakai mobil? Iya pakai mobil. Kalau yang nggak punya mobil berarti gimana? Beli sama yang punya mobil. Bayar lagi itu? Iya bayar. Bayar lagi. Kita bayar. Pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur sangat memberikan pro dan kontra tersendiri. Sebagian masyarakat Indonesia memilih setuju untuk tetap memindahkan IKN Kalimantan Timur yang akan memiliki dampak positif terutama dalam bidang pembangunan yang akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Selain itu, pemerataan wilayah yang awalnya Jakarta sangatlah padat, namun ketika IKN dipindahkan akan memberikan kelonggaran pada wilayah tersebut. Namun, pembangunan memiliki hubungan erat dalam lingkungan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pembangunan yang dilakukan ternyata tidak memberikan manfaat terhadap lingkungan tersebut, maka akan dipastikan pada pelaksanaannya pembangunan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Pergusuran warga asli Penajam Pasir Utara dan satwa khas daerah tersebut pun akan terjadi. Selain itu, masih banyak yang harus diperbaiki atau diperbarui di daerah tersebut yang tentunya dapat mengeluarkan biaya yang meningkatkan hutang negara setelah masa pandemi COVID-19 terjadi. Dari tim kontra, hal tersebut ternilai terburu-buru. Setelah 2 kajian tersebut dapat disimpulkan pemindahan IKN tentunya memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah dan akan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Namun hal tersebut harus seimbang dengan kelestarian lingkungan sekitarnya dengan tetap menjaga alam dan menghormati adat yang ada tanpa adanya pergusuran. Dan pertimbangan serta perhitungan biaya dalam pembangunan IKN harus ditata dan disusun dengan serapi mungkin agar kedepannya warga tidak akan kesulitan dalam menghadapi hutang negara yang kian meningkat dan perekonomian di Indonesia akan juga meningkat menuju Indonesia maju.